Assalamualaikum Halo, apa warahmatullahi kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Tapi apa boleh buat, ini puasa-puasa pasti banyak orang yang emosinya terpancing ini ya. Gara-gara ini lagi heboh banget, ini ada 11 orang kader PSI. Ini termasuk menterinya ya, plus menterinya dong maksudnya ya. Iya, Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan yang masuk dalam struktur ini apa? Organisasi Manajemen Office Forestry and Other Land Use Netting 2030. Oh, ini yang menangani masalah-masalah perubahan iklim yang tadinya itu di bawah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebelum ini dipecah gitu ya. Ini gila banget karena daftar gajinya itu menyebar begitu ya, puluhan juta. Tapi jangan dibilang bahwa itu hanya puluhan juta ya, nggak miliaran. Tetap saja dalam situasi yang sangat sensitif seperti sekarang ini bisa membuat publik jadi marah. Iya, sepertinya mumpungisme, moral hazard tidak terbendung tuh. Moral hazard. Ada kekuasaan, pastikan bahwa relasi-relasi politik ditumpuk di kementerian. Kan itu yang akhirnya membuat rakyat merasa memang Indonesia makin gelap. Bayangkan misalnya berita itu, kekuasaan ditumpuk. Ada 11 kader dari partai saudara. Ya nggak apa-apa, namanya juga orang berkuasa ya, mumpung berkuasa ya kan memanfaatkan kuasa untuk memperkaya pribadi atau menggunakan fasilitas yang diberikan oleh kekuasaan, kan nggak apa-apa toh, Mas Rocky Gerung. Kaisang gitu. Partai PSI itu yang menterinya adalah Menteri Kehutanan, kemudian dimasukkan semua di situ tuh 11 kadernya, dan bahkan ada yang meneliti dan ada yang suami istri rupanya di situ kan. Jadi bocoran-bocoran ini yang pasti menuntun kembali kita untuk menyimpulkan, jadi menuntun untuk menyimpulkan bahwa efisiensi itu memang sekedar omon-omon. Nah, kasus-kasus macam ini pasti banyak tuh. Wah, akan ada mungkin dalam hari ini pemanggilan seorang menteri, tetapi pada saat yang sama ada menteri yang masih mengumpulkan cawe-caweknya tuh. Jadi tema utama Prabowo adalah efisiensi atau pemangkasan anggaran, tetapi di satu sisi 11 kader PSI itu kemudian masuk struktur ya karena juga ketuanya Kaisang kan, anak dari penguasa, ya kan, penguasa lama maksudnya, yang disanjung ya, hidup oleh penguasa baru, hidup penguasa lama. Ya akhirnya kita tahu ya bahwa pemangkasan anggaran itu juga nggak sesuai dengan ucapan Prabowo, faktanya maksudnya. Buktinya justru kabinet itu gemuk ya. Kalau Obama aja kabinetnya berapa? Prabowo nggak mau membandingkan Indonesia dengan Amerika. Kita kabinetnya ada 48 atau berapa gitu. Dan katanya negara lain lebih banyak. Timor Leste itu penduduknya 2 juta, tapi menterinya sekian ya. Tapi dia lupa kalau dibanding dengan kabinet Obama, Amerika itu menterinya cuma 15 ya. Jadi memang sangat efisien. 15. Ini 11 orang aja masuk ke apa? Struktur apa tadi itu? 11 orang. Ya jadi antara ucapan dengan omongan, antar tindakan dengan omongan itu emang nggak sinkron ya. Problem Prabowo adalah bagaimana menyatukan ucapan dengan keputusan politiknya itu. Itu problemnya. Jadi problemnya bukan kesatuan negara, kesatuan dan persatuan yang didengung, menyatukan ucapan dengan kenyataan, itu yang juga problem dari presiden kita. Jadi itu sebetulnya yang membuat kita menganggap bahwa mata netizen itu betul-betul cerdik untuk menemukan jejak persembunyian para koruptor tuh, atau jejak persembunyian para manipulator, atau jejak persembunyian mereka yang kelebihan kekuasaan lalu memasang perangkatnya itu dari dalam lingkungannya sendiri. Kan itu
yang sebetulnya harus dikejar oleh Presiden Prabowo, membersihkan dari dalam itu penanda pertama bahwa dia bisa membersihkan yang ada di luar kan. Jadi konsekuensi dari keterbukaan informasi, maka netizen bisa ngulik-ngulik, bisa keputusan menteri itu dibuka. Problem Prabowo adalah menurut Rocky Gerung, dia pertama-tama tidak membersihkan ya lingkungannya sendiri, tidak melakukan efisiensi di lingkungan sendiri, karena di dalam itu ada semacam jejak persembunyian orang-orang yang kelebihan kekuasaan katanya tadi. Tapi dia juga tempat persembunyian melacak tempat persembunyian koruptor atau manipulator. Tapi kemudian akhirnya dia bilang netizen itu sangat cerdik ya, melacak jejak persembunyian orang-orang yang kelebihan kekuasaan, dan Prabowo sebenarnya haruslah ya melakukan efisiensi, melakukan pemangkasan dari dalam, baru bisa melakukan pembersihan dari luar keluar kalau dalamnya sudah dibersihkan. Itu pesan dari Rocky Gerung ya. Dicari-cari atau window shopping, tiba-tiba ketemu di sebuah situs. Jadi diedarkan sekarang, makin banyak diedarkan bocoran-bocoran itu, termasuk bocoran sensasi soal Pertamina, karena sangat mungkin. Ini judulnya Menteri PSI bancaan di kabinet Prabowo, 11 kadernya digaji belasan juta, bahkan ada yang suami istri. Ya biasalah, dinasti politik itu kan dicontohkan sendiri sama Prabowo, dicontohkan sama Jokowi. Itu Prabowo ngangkat anaknya, ngangkat ponakannya, ngangkat adiknya, ya kan? Ngangkat ponakannya Thomas Jiwandono itu, terus ngangkat ponakannya juga termasuk Saraswati, anaknya Hashim, terus ngangkat adiknya staf khusus apa gitu. Jokowi juga begitu ya. Ya sudah, negeri ini negeri bukan republik, nanti lama-lama jadi kerajaan atau kekayaan yang beredar di antara mereka sendiri, dan itu yang tidak dikehendaki oleh Quran ya. Jangan sampai kekayaan itu berputar di lingkungan elit ya. Karena nanti nggak ada keadilan di situ. Tapi kalau Prabowo sama Jokowi kan nggak bicara keadilan kan, tapi bicara hilirisasi, bicara PSN ya. Dan Prabowo tidak bicara keadilan, tidak bicara etik, malah dia bilang dasmu etik ya, mempersetankan nilai-nilai ya. Beda dengan Anies Baswedan yang mementingkan nilai-nilai dalam pengelolaan tata pemerintahannya. Tidak sekedar berhenti pada anak perusahaannya, tapi di tingkat yang lebih tinggi gejala semacam itu berlangsung, dan itu yang membuat kita makin yakin bahwa Indonesia ada di dalam kesulitan untuk memberantas korupsi. Sangat mungkin juga soal Pertalite ini, Pertamax ini bisa sampai ke seorang menteri itu, dan semua hal yang membutuhkan kejelasan itu akhirnya mulai dibaca sebagai keadaan yang berbahaya di Indonesia, karena tetap kita ada dalam kegelapan. Saya kok jujur kasihan ya jadinya melihat Pak Prabowo ya ini dipermalukan oleh pembantunya, sekaligus programnya disabot oleh Pak ya ini, dan ini yang nyabot menteri yang berasal dari kader partai PSI lagi ya, yang partainya Pak Jokowi ya, mereka mengusung Jokowisme itu ya. Kan ini di saat Pak Prabowo menggembar-gemborkan efisiensi, kemudian salah satu menterinya itu malah aji mumpung nampung kader-kader dari partainya sendiri, dan ada yang suami istri. Kan tetap harus kita lihat kebutuhannya apa itu merekrut kader partai di dalam satu kementerian kan, dan banyak sekali. Jadi sebetulnya satu-satunya keterangan adalah untuk nyuri, kan itu intinya kan, nyuri informasi lah atau membangun jaringan. Tapi itu satu corruptive mind, korupsi sejak dalam pikiran tuh, itu memasang peralatan sendiri untuk menjalankan korupsi. Itu ucapan Pramoedya Anantatur ya, soal bahwa keadilan itu harus dimulai dari sejak pikiran ya.
Tapi Rocky Gerung mengatakan korupsi itu sudah ada sejak dalam pikiran ya. Kalau Pramudianata itu dalam bukunya itu, dalam novelnya, anak semua bangsa yang diterjemahkan menjadi This Earth of Mankind, mengatakan salah satu tokohnya siapa itu, dia bilang keadilan itu harus dimulai sejak di dalam pikiran. Tetapi keadilan itu tidak ada di dalam pikiran Prabowo karena jarang sekali diucapkan, dan yang diucapkan adalah persatuan. Tetapi kata Anies Baswedan, buat apa persatuan kalau tidak ada keadilan di situ? Jadi yang pokok adalah bukan persatuan tetapi keadilan. Kekuasaan dan cara menjalankannya betul-betul dinastikal kan, bagian-bagian atau nepotisme, bahkan itu bisa disebut nepotisme karena ada satu dari partai yang sama menguasai kementerian negara yang sebetulnya di dalamnya itu ada bisnis besar di situ, karena soal hutan dan sumber daya di dalamnya tuh. Tapi kita makin melihat bahwa membiayai mereka yang sebetulnya tidak dalam kapasitas mengerti secara teknokratik soal lingkungan, itu artinya kita harus membayar mereka. Padahal Pak Prabowo ingin ada penghematan, karena APBN akan bayar mungkin gajinya 50 sampai 100 juta satu orang tuh kan, belum lagi hal-hal yang sifatnya insentif. Jadi tetap publik mampu untuk melihat apa sebetulnya yang sedang berlangsung di negeri ini, dan makin lama memang indeks persepsi korupsi kita yang nggak pernah maju-maju tuh, jadi makin lama makin memburuk cara CPI, indeks indeks persepsi korupsi kita makin memburuk. Sebenarnya tahun ini masih sama dengan tahun kemarin, yaitu 234 ya, menurut Transparency International CPI kita, Corruption Perception Index. Di zaman Jokowi itu juga nggak ada perbaikan, jadi tetap buruk tampaknya. Kalau begini trennya ya, ada semacam tadi disebut oleh Rocky Gerung, ada semacam nepotisme dari kalangan partai untuk menguasai kementerian tertentu begitu banyak. Itu berarti ya, niatnya setidak-tidaknya untuk membuat jaringan atau mencuri informasi, dan Prabowo tentu melakukan kekeliruan atau tidak sesuai dengan kebijakan Prabowo ketika mereka itu negara harus membayar orang-orang yang tidak kompeten di bidang lingkungan ya, dan harus membayar untuk orang-orang yang tidak mempunyai kecakapan teknokratik bagaimana yang tadi diungkapkan oleh Rocky Gerung. Jadi efisiensi itu menjadi tidak masuk akal ya. Omongan saya bener gak sih? Daripada saya ngantuk pagi-pagi jam 9, mendingan kita respon ya. Masyarakat sipil melihat ini, atau bahkan cara internasional merumuskan bahwa Indonesia ini sarang koruptor. Jadi betul bahwa itu memang jatuh dipilihlah Presiden Jokowi, dan kita tetap ingin tahu apa sebetulnya kualitas pertama atau kualifikasi pertama yang bisa dipakai untuk menyatakan bahwa korupsi itu dimulai dari jaringan kekuasaan yang dibangun untuk menampung rezeki yang tidak halal atau bahkan rezeki yang ilegal. Nah itu sebetulnya keterangan yang kita bisa peroleh dari kecerdikan netizen untuk melihat, atau mungkin juga bocoran dari dalam kementerian yang langsung memperlihatkan bahwa kami di kementerian sebetulnya ingin bersih-bersih, tetapi menterinya justru yang mengotori sifat profesionalitas dari sebuah kementerian. Kita bisa menduga-duga ya, Bung Rocky, atau nggak ada salahnya kalau kita kemudian menduga bahwa ya ini hanya fenomena gunung es gitu ya. Iya, betul. Beginian itu juga terjadi di kementerian lain dengan modus yang berbeda-beda. Ya tentu kita bisa lakukan analisis ekonomi politik yang lebih jelimet artinya lebih masuk ke dalam struktur kekuasaan. Kasus di Kementerian kehutanan itu kan menunjukkan bahwa sang menteri adalah orangnya Jokowi, dari partai yang diketuai oleh anaknya Jokowi, lalu memasukkan
aparat-aparat pegawai, peneliti dengan segala macam istilah, penasihat di situ, satu tim yaitu kesebelasan di situ kan. Nah, orang mulai melihat bahwa berarti memang tangan-tangan Jokowi itu tetap merangsek ke dalam kekuasaan Presiden Prabowo kan, intinya kan. Tapi kita juga akhirnya paham lagi bahwa ya sangat mungkin memang itu permissiveness dari Presiden Prabowo kan. Kan barusan juga ada berita bahwa Presiden Prabowo akan meneruskan sekian banyak proyek strategis nasional, proyek strategis negara yang dibuat oleh Pak Jokowi, dan mungkin separohnya masih akan diteruskan termasuk IKN. Jadi memang konsekuensinya kita tetap melihat, dan publik dengan tepat mengatakan bahwa Presiden tidak bisa lepas dari bayang-bayang kekuasaan sebelumnya, itu Presiden sebelumnya, Presiden Jokowi. Lalu orang mulai menganalisis ada apa di situ? Apakah ada semacam tacit agreement atau apa istilahnya, perjanjian terselubung di bawah meja tentang suksesi di 2009? Kan ini yang menyebabkan pengkondisian politik itu justru menimbulkan intrik, menimbulkan kecurigaan tuh. Dan kita sudah biasa melihat bahwa apa yang dipamerkan sebetulnya di dalam pidato itu berbeda dengan apa yang dilakukan secara real di dalam tukar tambah politik. Jadi suksesi 2029 itu diungkapkan oleh Gerung. Jangan-jangan arahnya masuknya pengaruh-pengaruh Jokowi di kementerian, termasuk dilangsungkan atau diteruskannya separuh dari proyek PSN Jokowi, itu menunjukkan ada usaha-usaha untuk mengarah terjadi suksesi 2029 ya, yang maksudnya mungkin ya akan menjadikan Gibran menjadi calon presiden ya. Meskipun Prabowo sudah dideklarasikan menjadi calon presiden oleh Partai Gerindra dalam ulang tahun Gerindra yang ke-17, tetapi operasi-operasi yang semacam tangan-tangan Jokowi yang mulai merayap di kementerian lewat orang-orang dari PSI, dan PSI adalah diketuai oleh Kaisang Anai Jokowi, itu jangan-jangan satu upaya untuk melakukan satu membangun jaringan ya, membangun sel-sel aktif untuk yang diam-diam akan mensukseskan proses suksesi. Sukses itu perubahan kepemimpinan nasionalnya. Nanti jangan-jangan bukan yang jadi calon bukan Prabowo, atau Prabowo akan mendapat saingan dari calon presiden yang sudah mulai kampanye sejak sekarang, yaitu Gibran, yang dibantu oleh jaringan dari Jokowi yang masih bekerja. Jadi tampaknya Prabowo dalam perspektif Rocky Gerung memang masih tidak bisa melepaskan dari kekuasaan Jokowi. Mungkin itu juga bagian dari satu tadi dia sebut oleh Rocky Gerung adalah satu perjanjian yang diam-diam ya, deal-deal yang mungkin yang terjadi antara Jokowi dan Prabowo. Pidato yang diungkapkan oleh Prabowo itu kan tidak selalu mencerminkan kenyataannya, selalu berbeda antara latar depan dan latar belakang. Latar belakang yang biasanya penuh kasak kusuk yang tidak bisa diliput oleh pers. Nah, kemampuan pers tidak perlu lagi dianggap enteng, karena kemampuan pers sekarang dia bisa memanfaatkan artificial intelligence untuk mengolah relasi-relasi kekuasaan berdasarkan beberapa dokumen yang ada di tangan pimpinan redaksi. Nah, itu yang memungkinkan kita lebih percaya pada bocor halus atau Najwa Shihab atau wawancara-wawancara di podcast-podcast yang betul-betul didesain untuk mengintai, mengintip dan mencari jejak korupsi di banyak kementerian. Ini satu perubahan bagus, karena kekuasaan tidak bisa lagi berbohong. Bahkan publik internasional dengan mudah melihat apa yang disembunyikan di dalam rapat-rapat kementerian, apa sebetulnya yang diatur sedemikian rupa supaya tak terlihat bahwa itu nepotisme. Tapi pada akhirnya netizen mampu menemukan bahwa oh, ini nepotisme namanya, ini potensi korupsi, ini betul-betul korupsi yang direncanakan. Dan itu yang membuat kita percaya bahwa tidak mungkin menghindar lagi dari mata netizen. Kemanapun pemerintah berupaya untuk membangun image, tapi kemudian dibatalkan oleh temuan-temuan netizen semacam kasus di Kementerian Kehutanan. Jadi sekarang pers
menurut Rocky Gerung dan juga netizen dengan artificial intelligence-nya itu mampu ya mendetek ya jejak-jejak korupsi yang mungkin ini semacam masih potensi korupsi, atau ini korupsi yang disembunyikan, atau korupsi yang direncanakan. Itu semua sudah bisa didetek ya oleh oleh orang-orang atau oleh podcast dan juga satu percakapan yang sudah berbeda dengan pers yang dulu ya, sehingga dia tadi menyebut ada bocor alus, ada Najwa Shihab atau podcast yang lain yang betul-betul berusaha untuk mengintip jejak korupsi dalam pemerintahan, sehingga korupsi itu sekarang tidak bisa lagi disembunyikan. Jadi Rocky Gerung masih percaya pers masih bisa diajak sebagai teman ya untuk mengawal bangsa ini ke depan supaya tidak ambruk oleh perilaku koruptif dari kekuasaan. Omongan saya benar apa enggak sih? Tadi. Ya saya kira berat lah kalau begini situasinya ya, Bung Rocky. Banyak wajar kalau banyak yang hopeless gitu, dan wajar kalau kemudian mahasiswa menyerukan aksi Indonesia gelap jilid 2. Dan memang situasinya Indonesia udah makin parah gitu ya. Bukan terang benderang, bukan ada titik cahaya, tapi malah makin gelap gulita ya. Kelihatannya susah sembuh Indonesia atau susah kembali pada cuaca politik yang terang benderang itu, dan kegelapan menguntungkan bagi mereka yang juga ingin menggelapkan kekuasaan atau fungsi kekuasaan dengan jalan korupsi, termasuk menaruh orang di dalam posisi-posisi strategis. Tapi kita mulai lihat bagaimana juga sebaliknya masyarakat kelas menengah itu tidak berhenti setiap hari untuk memberi kritik pada Presiden Prabowo, apalagi pada Presiden Jokowi kan. Jadi teriakan, caci maki, satire yang betul-betul kasar itu ada di jalan-jalan sekarang, dan kelihatannya teriakan, caci maki dan satire itu ada di jalan-jalan, dan itu adalah produk dari kelas menengah yang tidak diam ya. Meskipun kelas menengah itu makin menipis ketebalannya, kalau menurut survei atau sensus itu dari 28% di zaman Jokowi sekarang tinggal 21%. Itu berarti banyak kelas menengah yang tidak mendapatkan perhatian dari negara. Yang dapat perhatian itu biasanya cuma kelas-kelas kaum miskin disiram oleh bansos, sementara kelas menengah itu mendapatkan satu perlakuan yang tidak adil dari negara, dan mereka mengalami mengalami degradasi sosial dan kehidupan yang makin miskin. Tapi kelas menengah meskipun mengalami masalah di zaman rejim Jokowi dan Prabowo, tetap mereka tidak diam, karena mungkin mereka mengikuti ucapan dari Muhammad Nasir, Perdana Menteri NKRI yang pertama tahun 50, yang pernah mengatakan, hindarkan kesalahan besar, yaitu kesalahan tidak berbuat apa-apa. Ya, satu-satunya kemungkaran itu, cara kemungkaran supaya menang kalau kita selalu berdiam diri saja. Atau ucapan Agus Salim yang 100 tahun lalu mengatakan, jangan kita menumpang di negeri sendiri. Nah, nampaknya kelas menengah tidak ingin menjadi penumpang di negeri sendiri, sehingga mereka terus melakukan speak up, bicara, mengomentari keadaan. Termasuk kelas menengah adalah mahasiswa itu. Akan ada diam-diam termobilisasi oleh isu itu, bahwa kekuasaan ini memang tidak peduli pada rakyat, dan slogan itu justru kita temukan dalam kondisi kelas menengah kita yang jatuh ke arah kemiskinan, dan yang lebih berbahaya, yang sangat berbahaya bila kelas menengah yang tadinya bergengsi karena bisa punya konsumsi, lama-lama mereka merasa sebetulnya rendah diri itu karena konsumsi mesti mereka kurangi, dan anak-anak mereka mungkin melihat orang tuanya makin lama tidak bisa memberi hiburan atau semacam hadiah-hadiah kecil yang biasanya mereka terima karena efisiensi atau karena mereka daya belinya tak mampu lagi untuk diharapkan. Jadi orang tua juga mulai merasa kehidupan itu betul-betul memburuk, apalagi kalau anak-anaknya itu yang mungkin masih sekolah mulai bertanya, kenapa tidak ada liburan, kenapa
uang jajan dikurangi, kenapa hobi mainan tidak bisa lagi mereka penuhi, maka frustrasi kelas menengah ini dengan cepat akan berubah menjadi protes sosial tuh. Yang berbahaya kalau protes sosial itu kemudian tumbuh sebagai atau bergerak ke arah isu-isu rasial, bergerak ke arah isu-isu agama, dan itu juga tidak bisa dicegah. Mulai memasuki gerbang yang berbahaya, ucapan Rocky Gerung ya, karena soal keresahan kelas menengah yang mulai terganggu oleh kebijakan politik rejim, baik rejim Jokowi maupun Prabowo, itu membuat kelas menengah menjadi semakin miskin dan semakin rendah diri karena tidak bisa menghadirkan satu hadiah kecil untuk anaknya atau liburan yang tidak lagi dilangsungkan dalam keluarga. Itu bisa melahirkan kemarahan kelas menengah itu menjadi protes sosial, dan itu bisa menjadi Indonesia bisa menjadi terbakar seperti rumput kering ya. Kalau kemudian protes sosial itu mengarah ya pada isu-isu ras ya. Isu ras itu semacam anti Cina atau isu rasial atau isu agama ya, SARA ya. Dan itu satu kemungkinan yang harusnya dipikirkan lebih baik ya, dengan cukup hati-hati oleh Prabowo, karena Prabowo itu sudah pernah menyaksikan bahwa people power itu betul-betul real dalam sejarah politik Indonesia modern. Karena outletnya akan dicarikan juga oleh kekuatan sejarah tuh. Nah, kita mulai melihat bahwa terjadi semacam aglutinasi, penggumpalan kekuasaan dengan memanfaatkan jaringan elite ini untuk mengepung APBN yang memang terbatas dan memang diefisienkan. Tetapi upaya untuk merampok negara tidak pernah berhenti. Nah, mengepung APBN maksudnya untuk merampas atau mencomot atau mengurangi APBN ya. Iya, menggaruk, memindahkan APBN ke kantong-kantong mereka ya. Semangat korupsi itu memang untuk memperkaya diri itu tidak pernah berhenti, kata Rocky Gerung ya. Pada saat yang sama, deflasi nilai tukar yang makin lama volatilitasnya makin tinggi, itu menunjukkan bahwa ada masalah dengan politik juga dengan ekonomi. Jadi kita tinggal tunggu sebetulnya, dan sejarah selalu memberi kesempatan terjadi crossfire antara krisis politik dan krisis ekonomi. Nah, itu crossfire yang kita sebut titik api dari politik Indonesia. Dan kalau titik api itu tidak diantisipasi dari sekarang, dia bisa berubah menjadi tumpahan kemarahan di jalan yang basisnya adalah menyerempet soal ras dan agama. Itu bahayanya. Jadi masalah kelas bisa berubah menjadi, atau konflik kelas bisa berlindung atau diasapi atau dikipas oleh konflik yang sifatnya rasial dan sifatnya agama. Itu yang mesti, saya kira FNN hanya menganalisis dan memberi sinyal. Jadi satu sinyal-sinyal peringatan diberikan oleh Rocky Gerung ya, bahwa persoalan yang dihadapi oleh kelas menengah yang tidak sejahtera karena perlakuan yang berbeda terhadap kelompok-kelompok yang lain, atau karena kebijakan politik yang sangat elitis dan sangat mengagungkan kelompok tertentu, sehingga kelas menengah itu mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mendapatkan akses terhadap kekuasaan. Itu sangat berbahaya, karena nanti bisa tumpah ya protes itu ke jalan-jalannya, dan itu menjadi membesar kalau disentuh ya oleh isu rasial dan isu agama. Dan ini analisis dari Rocky Gerung ya. Ini sudah ditonton, saya baru nonton pertama, jadi saya nggak tahu ujungnya, tapi kita selesaikan. Ini sudah ditonton oleh 80.000 kali selama 15 jam ya, dalam Rocky Gerung official yang diwawancarai oleh siapa itu, Hersu Beno Arif. Satu percakapan yang membuka wawasan ya, dan memberikan satu sinyal-sinyal peringatan bagi kita semua, jangan sampai kerusuhan sosial itu terjadi karena kesalahan kebijakan Prabowo di dalam mengelola kekuasaan. Saya Yudi Pramuko ya, YouTuber tertua di Semesta Fasbir Sobrun Jamila.
bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.